hatiku ini Yesus bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, asa penuh bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sekelompok daripada anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih akan waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami semua untuk dapat bersama-sama bersatu hati merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu yang sangat singkat ini boleh kami mengerti, boleh kami lakukan, dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk hamba-Mu yang penuh dengan kekurangannya Bapa, pimpin dan pertolongan-Mu dari Roh Kudus ini yang memimpin kami untuk dapat membawakan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa mohon pernyataan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membawakan renungan dengan judul Berserah Sepenuhnya kepada Tuhan, yang kami ambil dari Injil Lukas yang ke-23 ayat 42. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Ada suatu hal yang harus selalu diingat oleh setiap anak Tuhan sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita adalah ciptaan baru di dalam Dia. Oleh sebab itu, hidup ini pun tidak boleh lagi sesuka hati kita. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sekarang kita tidak berkuasa lagi atas diri kita sendiri, sebab yang menjadi Raja dan Tuan kita adalah Tuhan Yesus. Maka setiap perbuatan kita dalam hidup wajib memuliakan namanya. Kekudusan harus kita jaga.
Perkara-perkara cemar yang tidak pantas dilakukan semua harus kita jauhi. Kehidupan lama beberapa bobroknya kita. Yesus tidak akan mengingat lagi. Asalkan kita sungguh-sungguh sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, seperti halnya kisah salah seorang penjahat yang digantung bersama dengan Tuhan Yesus, menyerahkan sepenuhnya akan nasibnya kepada Yesus dengan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Mungkin saja dalam hatinya dia berdoa mohon belas kasihan dan pengampunan dari Yesus, seperti doa Daud di dalam Mazmur yang ke-25 ayat yang ke-7. Dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Kita juga mengakui bahwa kita punya dosa yang tak terhitung banyaknya. Jujur, kita akui sudah berapa kali kita melanggar firman Tuhan dan bahkan meninggalkan Dia karena tersinggung dengan ucapan hamba Tuhan. Mungkin teman-teman kita juga. Dan berapa kali kita lupa mengembalikan persepuluhan, padahal kita diberkati Tuhan dengan melimpah. Oleh karena itu, hari ini juga kita datang kepada Bapa yang Maha Kasih dengan permohonan Ya Bapa, jangan kau ingat lagi dosa dan perbuatanku yang salah di masa lalu. Karena aku mau menyerahkan diri sepenuhnya untuk kau pimpin langkah hidupmu. Dan dosa-dosa apapun bentuknya tidak akan kuperbuat lagi di dalam hidupku. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25 mengatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, biarlah kiranya akan memperbaharui kehidupan kita sehingga semakin hari kehidupan kita benar-benar akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu yang Kau taburkan pada pagi hari ini. Ampuni hamba-Mu apabila hamba-Mu menyampaikannya dengan tidak ataupun kurang sempurna. Kiranya Tuhan sendiri juru syafaat kami yang sempurna, sehingga Tuhan yang menyempurnakan. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini akan membentuk kehidupan kami, akan memimpin kehidupan kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, Engkau menolong kami pribadi lepas pribadi untuk dapat menghayati firman-Mu ini dan boleh kami lakukan di dalam setiap langkah dan kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kiranya Engkau membentuk kami semakin hari akan semakin lebih baik lagi.
Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga akan menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berserah, kami bersujud di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas berkat yang selalu baru bagi kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu hingga pagi hari ini kami masih diperkenankan untuk bernafas dan diberikan kesempatan untuk menjalani hari yang juga Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, perkenankan kami menyampaikan doa syafaat kami. Secara khusus bagi saudara-saudari kami yang terkasih, yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kepada saudara terkasih kami, pada orang tua kami, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Marwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Bapak Basari, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Pujo Astuti, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Sumarno, Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Pendeta Rudi Arianto, Ibu Diana Kris Muda Sarjono, Bapak Ponco Raharjo, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adri Nugroho, Bapak Andreas Marunduri, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sartini Sugiono, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Woro Cahyo M. Kamaludin, Ibu Anastasia Sri Yanuarti Soekarno, Ananda Kailas dan Kevel, Ananda Yen Radeva Perkasa, kemudian bagi para keluarga jemaat, untuk Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Budi Kristianto, Bapak Suhirman. Kiranya Tuhan lawat mereka satu persatu dan Tuhan berkenan memulihkan serta memberikan kelancaran bagi segala proses kesembuhan bagi saudara-saudari kami terkasih. Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, teman hidup dan buah hati. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguatkan mereka serta mengingatkan bahwa pertolongan tangan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya, sehingga mereka kuat dalam pengharapan. Itu juga bagi saudara kami yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Tuhan berkenan mengulurkan tangan, memberikan solusi
atas setiap pergumulan yang dihadapi, sehingga mereka rindu kembali bersekutu kembali dengan kami. Kami juga mendoakan proses perizinan dan pembangunan bagi GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah. Tuhan berikan kemurahan hati bagi pihak-pihak yang berwenang, sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi situasi dunia ini yang penuh dengan konflik. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin dunia ini untuk berdamai, sehingga segala konflik dapat tertangani dengan baik. Juga bagi perkabaran Injil di berbagai belahan dunia manapun. Tuhan berkenan untuk membimbing agar kiranya diberikan kemurahan dan kemudahan, sehingga namamu semakin dipermuliakan. Tak lupa kami mendoakan bagi bangsa kami Indonesia di tengah situasi dan dinamika politik menghadapi pemilu 2024. Lindungilah proses pemilu dari segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Mampukan kami untuk tidak terpecah belah atas perbedaan-perbedaan. Hingga akhirnya kami mendapatkan pemimpin bangsa ini yang takut akan Tuhan dan bijaksana. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan seturut dengan kemurahan Tuhan. Ampuni kami akan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan saat kami menyampaikan doa syafaat. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.